Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertama-tama ana ingin sampaikan ahlan wa sahlan kepada antum sekalian. Jazakallahu khairan katsiran atas kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Keberkahan usia, kesehatan, dan juga keberkahan yang lainnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu atas perkenannya kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan di hari ke-24 ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan, menunaikan seluruh rangkaian ibadah ini dengan sempurna, tentu saja dengan ilmu. Dan salah satunya kita diberikan kesempatan untuk bertolabul ilmi pada pagi hari ini di waktu duha ini bersama Al-Ustadz Aris Munandar hafizahullah ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, qudwah kita, baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir penutup para nabi yang berada di akhir zaman ini. Salawat serta salam pun kita curahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, dan tentu saja jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum acara dimulai, kajian dimulai, ada beberapa info penting yang perlu disampaikan kepada jemaah sekalian terkait dengan tata tertib ataupun adab kajian online di pekerjaan mengaji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, adab yang pertama, peserta wajib menampilkan namanya, memberikan nama yang jelas agar mudah kami kenali, maka mohon maaf dengan hati panitia akan meremove nama tersebut. Yang adab kedua berikutnya adalah peserta wajib menonaktifkan atau memute mikrofon pada aplikasi phone maupun juga di laptop. Adab yang ketiga, peserta tidak diperkenankan berbicara sendiri selama kajian berlangsung. Adab yang keempat, khusus peserta akhwat mohon untuk menonaktifkan mikrofon ataupun kameranya selama kajian berlangsung. Adapun adab yang kelima, kajian akan dimulai setelah peserta memute atau menonaktifkan mikrofonnya masing-masing agar tidak terjadi noise suara selama Al-Ustadz menyampaikan materinya. Adab yang keenam, pada saat sesi tanya jawab kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada jemaah sekalian melalui tombol raise hand, jadi mengacungkan tangannya bagi yang ingin melalui kolom chat yang berada di aplikasi Zoom ini. Adapun untuk yang ketujuh, tombol raise hand, bagi yang baru saja bergabung di aplikasi Zoom, dapat mengklik pada pojok kanan bawah di tombol more, maka itu akan otomatis mengacungkan tangan untuk bertanya. Dan apabila aplikasinya menyimak melalui laptop, tombol more atau tombol raise hand itu berada di tombol participant, diklik participant, kemudian nanti sebelah kanan bawahnya ada raise hand. Berikutnya bagi jamaah yang menyimak melalui handphone, apabila apabila volumenya dirasa terlalu kecil, jamaah dapat mencobanya melalui mengklik menu pada on speaker, kemudian on speaker pada pojok kiri atas handphone. Dan bagi jemaah yang ingin berinfak untuk kelancaran keberlangsungan kajian online ini dapat menyalurkannya, mentransfernya melalui 3 rekening berikut, di antaranya Bank Mandiri di nomor rekening 131100011841777. Kemudian juga di Bank BCA di nomor rekening 77707099193. Lalu ada lagi di BNI Syariah dengan nomor rekening 0527542504 atas nama Hasan Taufik. Dan mohon diingatkan kembali kepada jamaah yang ingin mentransfer untuk kajian online ini, dari setiap transaksi mohon ditambah
menetapkan angka 9 di digit terakhir nominal. Sekali lagi, yang ingin mentransfer infak untuk kajian ini, mohon dibubuhkan angka 9 di akhir nominal transaksi. Lalu 2238732. Sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini Nandar lebih menyukai untuk interaktif ya. Jadi nanti mungkin Ustaz Aris Munandar akan memberikan slot yang lebih panjang sehingga kami mempersilahkan kepada jamaah mempersiapkan pertanyaannya, baik melalui kolom chat atau nanti mengacungkan tangannya melalui pertanyaan ini tidak dibatasi terkait tema saja, tapi juga hal-hal yang lain. Karena beliau merupakan konsultan syariah, jadi jamaah bisa menanyakan hal apapun kepada beliau. Baik, insya Allah untuk pagi ini, untuk dua ini bersama Ustaz Aris Munandar Hafizahullah, semua kiat-kiat untuk istiqomah. Untuk itu, tafadhol Ustaz, tafadhol maskuron waktu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimah. Tema kajian kita dalam kesempatan pagi hari ini adalah kiat-kiat istiqomah. Yang dimaksudkan dengan istiqomah di sini adalah kebaikan. Dan toleh ke kanan, toleh ke kiri, berbelok ke kanan dan berbelok ke kiri, menyimpang dari jalan kebaikan dan jalan-jalan kesalehan. Dan kiat-kiat untuk bisa menjadi orang yang istiqomah di jalan kebaikan tentu satu hal yang sangat penting. Karena banyaknya faktor-faktor yang tidak mendukung hal tersebut di lingkungan kita. Dan ini bahkan tidak adanya dukungan dari lingkungan di sekitar kita bukanlah hanya, dan juga problem yang sudah ada sejak masa silam dengan masa yang lama, yang tentu faktor-faktor yang membelokkan orang dari jalan kebaikan itu berbeda-beda dan berkembang, kadarnya pun berbeda-beda antara satu zaman dengan zaman yang lain. Bahkan kita jumpai perkataan Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, aku tidaklah heran man halaka kaifa halaka. Aku tidak heran kenapa bisa binasa orang yang binasa. Kenapa rusak orang yang rusak. Kenapa jahat orang yang jahat. Kenapa bermaksiat jadi penggemar maksiat. Kenapa bejatnya orang yang bejat. Satu hal yang tidak mengherankan. Karena terdapat banyak pendukung untuk terjadinya hal tersebut. Namun aku heran, kata beliau, man naja kaifa naja. Selamatnya orang yang selamat. Baiknya bertahan jadi orang yang baik. Di keadaan yang sering kali tidak mendukung dan tidak kondusif. Maka itu satu hal yang mengherankan. Ketika masih ada orang yang baik, awet, dalam kebaikan, nah itu satu hal yang benar-benar mengherankan. Jika demikian di zaman Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, maka bagaimanakah lagi dengan zaman kita? Oleh karena itu, maka belajar dan mengkaji tentang kiat-kiat untuk istiqomah di jalan kebaikan, satu hal yang sangat-sangat penting. Ya, meskipun kalau dalam bahasa Arab yang biasa diksi yang biasa dipakai adalah ats-tsabat ala dinillahi,
tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun bahasa yang sering kita pakai ya, istilahnya adalah istiqomah. Ya, ini sama dengan semakna dengan ya, as-sabat ala dinillah, tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala, kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di antara kiat untuk bisa tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam di jalan kebaikan, artinya tetap menjadi orang yang di tengah berbagai macam kesibukan, di tengah berbagai macam godaan, tetap menjadi orang yang memiliki akidah yang lurus, akidah yang benar, tetap menjadi orang yang giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap perhatian dengan salatnya, dengan puasanya, dan dengan ritual-ritual ibadahnya, tetap menjalankan perilaku-perilaku Islam, perilaku-perilaku Islami, gimana supaya kita tetap kemudian dan senantiasa bisa kemudian menjaga aurat dan yang lainnya. Demikian juga supaya tetap menjadi seorang yang berakhlak mulia, seorang yang lembut tutur katanya, seorang yang mampu mengontrol emosinya dan seterusnya. Maka di antara kiat untuk mewujudkan ini semua dan bahkan kiat yang paling pokok adalah meminta kepada Allah Azza wa Jalla, adalah memohon, memelas, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap dijadikan sebagai orang yang baik. Tetap kemudian Allah pilih menjadi orang-orang yang continue dalam kebaikan, continue dalam ketaatan dan kesalehan. Karena kata kunci untuk bisa continue dalam hal-hal yang tadi telah kami sebutkan, kata kuncinya adalah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan untuk taat, kemudahan untuk tetap menjaga akidah yang benar, ibadah, ya, tetap kemudian semangat dan rajin beribadah, tetap kemudian berakhlak mulia, kemudian berperilaku dengan sebagaimana yang ada dalam ajaran Islam. Ya, maka itu kata kuncinya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan taufik itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidaklah mungkin mendapatkan sesuatu yang ada di tangan Allah taala kecuali dengan meminta kepadanya. Oleh karena itu hendaknya kita merengek-rengek, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk tetap berada dalam jalan kebaikan. Oleh karena itu di antara doa yang paling sering Nabi panjatkan adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka teguhkanlah, kokohkanlah ya hatiku pada agamamu. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkan dan arahkan hatiku untuk senantiasa condong taat kepadamu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita untuk rajin berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau simpangkan hati kami, belokkan hati kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah Engkau memberikan hidayah, setelah Engkau memberikan pencerahan dan kesadaran kepada kami untuk senantiasa taat, untuk senantiasa beribadah kepadamu. Ya, maka semestinya seorang muslim memperbanyak doa-doa ini atau doa-doa yang semisal, yang ini bisa dibaca di saat sujud, kemudian menjelang salam atau di antara adzan dan iqamah. Ya, demikian juga bisa kita baca di sepertiga malam yang terakhir saat kita menikmati makan sahur, kita sempatkan untuk membaca doa-doa semacam ini. Kemudian yang kedua, di antara kiat penting untuk awet menjadi orang yang baik, senantiasa di jalan
kebaikan dan kesalehan adalah gemar untuk menghadiri majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu taman-taman surga. Karena majelis ilmu, dengan di majelis ilmu itu adalah tempatnya para malaikat. Dan di majelis ilmu, dan majelis ilmu yang dimaksudkan adalah majelis ilmu yang dan sunnah Rasulullah SAW, bukan majelis gelak tawa yang isinya hanya cerita kesana dan kemari yang tidak jelas faedahnya dan manfaatnya. Namun majelis yang menyebabkan kita seakan-akan merasa bahasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada di tengah-tengah kita. Ya, seakan-akan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masih membersamai kita karena kita mendengar, karena di majelis tersebut dibacakan dan dijelaskan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibacakan kepada kita kitabullah, dibacakan kepada kita Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Ali Imran, ayat yang ke-101, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa kaifa takfurun ayatullah wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Bagaimanakah mungkin kalian kafir, kalian murtad, kalian meninggalkan Islam sedangkan dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah dan di tengah-tengah kalian Rasulnya, dan siapa yang berpegang teguh dengan Allah maka sungguh dia diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Makna ayat ini sebagaimana di kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir, bagaimanakah kalian kafir kepada Allah setelah kalian beriman kepada Allah, padahal kalian memiliki sebab penting, sebab paling pokok untuk bisa kokoh di atas iman, kokoh di atas kebaikan, yaitu ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan Rasul kalian, Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ayat-ayat Allah tersebut kepada kalian. Dan siapa yang memegangi erat-erat kitabullah dan sunnah Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan taufik menuju jalan yang lurus, jalan yang tidak ada bengkok badannya. Maka di ayat ini kita jumpai pelajaran bahasanya kiat penting kokohnya keimanan. Kiat penting kokohnya kita di jalan kebaikan adalah manakala dibacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan seakan-akan Rasul ada di tengah-tengah kita. Dan dibacakannya dan Rasul itu berada di tengah-tengah kita manakala hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibacakan, disampaikan dan dijelaskan. Dan di antara fungsi dari hadis-hadis tersebut adalah menjelaskan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Oleh karena itu, maka berdasarkan ayat ini, kiat penting supaya seorang itu kokoh dalam kebaikan, kokoh dalam jalan kesalehan, adalah kita mengkondisikan diri agar kondisi kita seakan-akan adalah kondisi di mana ayat-ayat Allah dibacakan di tengah-tengah kita dan seakan-akan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup bersama kita. Ya, maka bahasa praktisnya itu hadirilah dan semangatlah untuk hadir di majelis-majelis ilmu, ya, baik itu majelis offline ketika kondisinya, terutama ketika kondisinya normal, ataukah karena tuntutan kondisi maka majelis yang kita hadiri adalah majelis-majelis kajian online. Ya, maka jadi di majelis ini di mana dibacakan ayat-ayat Allah dan dibacakan dan dijelaskan ayat-ayat Allah dan dijelaskan dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah kiat penting supaya seorang itu kokoh dalam jalan kebaikan yang merupakan jalan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Jalan
Barang siapa yang menempuh jalan, jalan di sini bisa jalan untuk konkret, menghadiri majelis-majelis online, majelis-majelis kajian online, atau dengan kemudian menyimak dengan penuh perhatian, mencatat yang perlu dicatat, maka ini adalah jalan, ya, jalan untuk mendapatkan ilmu. Maka siapa yang menempuh jalan, baik jalan abstrak ataupun konkret, ya, untuk mendapatkan ilmu, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan surga untuknya. Maka jalan surga itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang rajin belajar. Dan di antara penjelasan ulama tentang apa itu jalan surga, jawabannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang itu akan diberi kemudahan untuk bisa kemudian senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia tergolong orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, menghadiri majelis-majelis taklim dan kajian-kajian yang ilmiah, yang penuh manfaat, yang berisi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kiat yang ketiga supaya kita bisa senantiasa, ya, kiat yang ketiga agar kita senantiasa berada dalam jalan kebaikan adalah, ya, memilih, ya, kawan baik yang tepat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi, seseorang itu sangat bergantung kualitas agamanya, ya, sangat bergantung dengan keadaan dan kondisi kawan dekatnya. Jika kawan dekatnya adalah orang-orang yang, ya, pembicaraannya, kesibukannya, orientasinya adalah kebaikan, maka orang yang berkawan dengan kawan-kawan semacam ini pun akan sama keadaannya. Ya, pembicaraannya dalam kebaikan, ya, orientasinya adalah juga kebaikan. Lain halnya jika berkawan dengan kawan-kawan yang pembicaraannya, obrolannya adalah hal-hal yang sia-sia, bahkan hal yang nilainya maksiat, atau obrolan dan orientasinya adalah orientasi semata-mata sibuk dengan dunia dan lupa dengan akhirat, maka siapa yang berkawan dengan orang-orang semacam ini, maka lama-kelamaan akan tertular. Bisa jadi awalnya cuma sebagai pendengar, penyimak, kemudian lama-lama akan jadi peserta aktif dalam hal-hal ini. Oleh karena itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah engkau bersahabat dekat kecuali dengan orang yang betul-betul beriman. Adapun orang yang lainnya, yang orang yang tidak betul-betul beriman, bukan berarti kita harus musuhi dalam pengertian, ya, kita harus bermusuhan dengannya. Namun cukup posisikan mereka sebagai kenalan, ya, semata-mata dan sehelo, nyapa, kenal, tahu, itu tetangga, itu teman satu kerjaan, dan yang lainnya kawan satu kerjaan. Namun tidak mengakrabkan diri dan mendekatkan diri kepadanya, namun jaga diri, jaga jarak dengannya. Ya, adapun orang-orang yang baik, maka kita jaga kedekatan dengannya. Ya. Maka Nabi katakanlah tusahib ila mu'mina, janganlah engkau berkawan dekat kecuali dengan orang yang beriman, wala yaqul ta'amaka ila taqiyyu, dan janganlah engkau, ya, bikin acara makan-makan karena dalam konteks keakraban, ya, dalam rangka untuk mendekatkan persahabatan, kecuali bersama orang-orang yang bertakwa. Maka itulah yang kita ajak untuk makan bareng dalam rangka semata-mata mengakrabkan diri, sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh orang Arab, ini pepatah Arab yang mengatakan as-sahib sahib. Sahabat itu menarik, bisa jadi menarik pada kejelekan manakala kita berkawan dengan kawan-kawan yang jelek, dan menarik pada, ya, kebaikan jika kita berkawan dengan kawan-kawan yang, ya, kawan-kawan yang baik. Dan kawan di zaman ini itu ada dua macam, kawan di dunia nyata dan kawan di dunia maya.
Dan realita menunjukkan bahasanya kawan di dunia maya itu pengaruhnya jauh lebih besar daripada kawan di dunia nyata. Dan kawan di dunia maya itu bentuknya adalah macam-macam. Bentuknya adalah grup-grup WA yang diikuti, grup-grup Telegram yang diikuti, grup-grup Facebook yang diikuti, grup medsos yang diikuti, kemudian akun apa yang follow di medsos, nah, itu kawan. Itu yang jadi kawannya. Demikian juga channel-channel YouTube apa yang sering dibuka, sering disimak video-videonya, maka itu kawan. Dan satu hal yang patut diingat oleh para orang tua bahasanya ya, inti pendidikan anak adalah menyadarkan pada anak bahasanya dunia ini isinya macam-macam. Ada orang baik dan ada orang yang tidak baik. Dan berkawanlah wahai anakku dengan orang-orang yang baik-baik dan jangan berkawan dengan orang-orang yang jelek. Ini kata kunci pendidikan. Ketika kesadaran anak tentang kawan yang baik dan kawan yang jelek dan mana yang harus dipilih itu jadi, selesai sudah. Atau hampir-hampir sudah selesailah proses pendidikan untuk anak. Tinggal orang tua tinggal nonton dan akan tersenyum karena melihat yang dia lihat adalah kebaikan dan kebaikan. Dan kawan yang paling penting untuk harus disikapi dengan selektif adalah kawan hidup yang dalam Al-Quran itu disebut dengan wasahibu bil jambi, adalah kawan lambung, kawan tidur. Maka ini satu hal yang patut untuk diperhatikan. Bahasanya kawan hidup istri atau suami itu akan menentukan bagaimanakah kondisi seseorang. Kita jumpai ada seorang yang hidupnya sederhana, orangnya low profil, namun karena dia menikah dengan seorang istri yang menggemari kemewahan, kekayaan dan seterusnya, maka lelaki ini kemudian tiba-tiba berubah menjadi orang yang tidak lagi seperti dulu, yang sederhana, yang kemudian low profit dan semacam itu. Demikian juga sebaliknya, perempuan juga terlebih-lebih lagi perempuan. Maka umumnya keadaan perempuan adalah mengikuti dan berkiblat kepada suaminya, karena dia pun telah menegaskan dirinya, bahasanya dirinya adalah makmum dan dia akan ikut imamnya yaitu suaminya. Oleh karena itu maka perhatian tentang terutama untuk yang belum menikah, maka di antara kiat penting untuk senantiasa dalam jalan kebaikan, yang di antara bentuknya adalah kiat penting untuk bisa kemudian senantiasa menuntut ilmu adalah memilih pasangan yang mendukung kita untuk tetap komitmen di jalan kebaikan, untuk tetap komitmen di jalan ilmu, di jalan kajian dan pengajian. Nah ini dan adapun jika dia adalah jika ini adalah seorang laki-laki, maka ingat andalah pemimpin adalah imam. Anda punya kewajiban untuk mengarahkan istri agar menjadi pendukung kebaikan dan jalan kebaikan. Kemudian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di antara kiat pokok, kiat penting supaya kita bisa berada istiqomah di jalan kebaikan adalah menjadi orang yang terbuka untuk menerima masukan dan saran. Maka seorang yang munfatih, seorang yang terbuka, ketika dia belok, dia menyimpang, kemudian ada yang negur, ada yang mengingatkan, maka dia respon dengan positif. Dan dia pun segera menyadari kalau telah salah jalan, dan dia berusaha untuk kembali.
Maka ketika seorang itu menyiapkan dirinya dan mengkondisikan hatinya untuk menjadi orang yang terbuka dengan masukan, dengan kritik, dengan saran, maka insya Allah dia akan lebih bisa bertahan untuk tetap berada di jalan kebaikan. Lain halnya dengan orang yang tidak mau, orang yang munghaliq, orang yang tertutup, orang yang keras kepala, orang yang ujub dengan pendapatnya, dengan pilihannya dan dengan keputusannya. Dia merasa bahasanya pendapatnya adalah, opininya adalah yang terbaik, keputusannya adalah yang paling tepat, sehingga dia menolak semua kritikan dan saran. Maka orang semacam ini sulit untuk diajak kembali ke jalan yang lurus ketika dia menyimpang dan salah jalan. Maka setiap orang yang ingin menjadi orang yang sabat ala dinillah, tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang ingin istiqomah di jalan kebaikan, maka hendaklah dia siapkan dirinya untuk menjadi orang yang terbuka. Dan dalam hal ini ada dua hal yang patut untuk kita bedakan. Bedakan antara menerima adab dalam memberi nasihat dan kewajiban orang yang diberi nasihat. Kewajiban orang yang diberi nasihat adalah menerima nasihat, menerima saran, betapa pahitnya saran tersebut. Hendaklah dia terima saran tersebut. Meskipun saran itu disampaikan dengan tidak beretika, dengan kasar, dengan tidak sopan, tidak mengenakkan. Ketika kita sadari bahasanya betul saya keliru, betul saya salah, maka saya terima hal ini. Kemudian di sisi yang lain, orang yang kemudian hendak memberikan nasihat, memberikan saran, memberikan masukan, dituntut untuk punya adab dan etika sopan santun ketika memberikan masukan dan saran. Maka carilah waktu yang tepat untuk memberikan masukan dan saran dengan cara-cara yang tepat. Upayakan untuk saran itu disampaikan empat mata sehingga tidak menodai kehormatan orang tersebut. Sampaikan dengan bahasa yang halus, kemudian sampaikan dengan bahasa isyarat jika orang tersebut adalah orang yang diberi isyarat sudah cukup. Maka lihat kondisi dan seterusnya. Itu diantara kiat-kiat untuk supaya, atau diantara kiat-kiat pokok supaya seorang itu istiqomah dalam jalan kebaikan. Kita buka sesi kedua, sesi tanya jawab jika sudah ada. Nanti, namun kalau tidak ada nanti bisa kita lanjutkan dengan poin-poin selanjutnya. Monggo ke moderator. Masya Allah Ustaz. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan yang sudah memberikan 5 poin ya, tips tentang bagaimana kiat-kiat agar kita menjadi orang yang istiqomah. Alhamdulillah Ustaz, di sini sudah ada 4 pertanyaan langsung. Jadi kepada atas nama tersebut akan kami persilakan. Yang pertama dari Oka Wijaya Putra. Tafadhol, pertanyaannya langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, semoga antum selalu senantiasa dirahmati Allah Ustaz, dan kita semua yang ada di majelis ilmu ini Ustaz. Amin. Amin wa antum kadzalik. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya dan minta nasihat dari antum Ustaz terkait menuntut ilmu. Mungkin sebelumnya ana ceritakan sedikit Ustaz tentang seperti apa ana akhir-akhir ini menuntut ilmu. Mungkin ana agar lebih pas nasihat. Ana ini Ustaz kebetulan ini kan pekerja mengaji Ustaz. Kebetulan ana juga memang kerja di kantoran Ustaz alhamdulillah sebagai PNS. Nah, setelah sekitar 3-4 tahun ini ana udah alhamdulillah mengenal sunnah Ustaz, dan rutin mengikuti kajian-kajian rutin, daurah-daurah. Alhamdulillah juga dekat, dimudahkan oleh Allah juga. Ana udah dekat dengan majelis ilmunya, kemudian juga lingkungan ana juga alhamdulillah banyak ikhwan sunnah juga Ustaz. Yang ingin ana tanyakan Ustaz, bagaimana Ustaz kiat-kiat agar istiqomah, kan salah satunya
belajar dengan ilmu Ustaz. Dari penjelasan antum tadi yang sehingga anak ini Ustaz belum punya hafalan, terus juga belum bisa juga bahasa Arab. Cuman anak ini yang anak lihat dari dalam diri anak giroh untuk menuntut ilmu ini sangat kuat dari sekitar 3-4 tahun ini Ustaz. Alhamdulillah anak lihat juga semakin menggebu-gebu aja untuk belajar Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan, anak juga alhamdulillah udah berumah tangga Ustaz. Bagaimana belajar menuntut, menyalurkan giroh yang lagi semangat ini Ustaz, agar maksud anak biasa ngikutin kajian rutin, namun sepertinya itu nggak mantep untuk misalnya untuk jadi ilmunya. Apakah anak juga pernah baca metode salaf dulu? Ada yang menyatakan bahwa untuk menuntut ilmu itu baiknya menghafal Al-Quran dahulu, kemudian mempelajari ilmu alat dan mempelajari ilmu waris. Mungkin bagaimana Ustaz? Nah, berkenaan dengan pertanyaan masalah kiat untuk menuntut ilmu dalam kondisi pekerja, dalam kondisi sudah berumah tangga, maka tentu kondisi semacam ini berbeda dengan kondisi statusnya masih mahasiswa, masih jomblo, masih lajang. Maka yang paling pokok tentu di hadapan antum ada kewajiban untuk menafkahi anak dan istri dan mendidik anak dan istri. Itu kewajiban yang di antara kewajiban yang paling pokok yang ada di hadapan orang yang seperti ini kondisinya. Oleh karena itu kegiatan belajar harus tidak boleh menelantarkan anak dan istri. Tidak boleh, karena semangat belajar akhirnya nafkah anak dan istri terlantar. Karena semangat belajar kemudian anak tidak terurus, pendidikannya, kemudian tingkah lakunya, dan masa bodoh dengan keadaan anak. Tidak boleh demikian. Maka ketika kemudian masih ada waktu-waktu yang tersisa untuk keperluan-keperluan ini, silakan manfaatkan untuk belajar. Dan di tangga awal orang untuk belajar itu dimulai dengan dengan di antara hal tangga awal dalam belajar adalah dimulai dari memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran, kemudian diiringi dengan ketika sudah guru mengatakan layak, bacaannya sudah baik, bisa kemudian sudah nyicil untuk menghafal sejumlah surat-surat yang bisa dihafal, ayat-ayat yang bisa dihafal. Kemudian yang pokok, kemudian poin yang pokok adalah menuntaskan ilmu yang fardu ain. Tuntaskan ilmu yang fardu ain. Silakan ikuti kajian-kajian tematik seputar akidah, seputar ibadah, seputar muamalah yang diperlukan. Dengan kajian-kajian tematik tentang hati, untuk menghilangkan kesombongan, untuk menghilangkan hasad, iri dengki, dan seterusnya. Kemudian setelah kurang lebih ini terpenuhi, maka satu hal yang perlu diingat, bahwasanya kajian tematik itu nanti ada sisi bosannya, ada titik bosannya, karena materinya berulang. Oleh karena itu, supaya orang istiqomah di majelis ilmu, maka hendaklah dia mulai belajar ilmu alat, dalam hal ini bahasa Arab, sehingga nanti bisa naik kepada kajian kitab yang betul-betul kajian kitab. Maka ikuti, kemudian nanti dilanjutkan dengan berusaha untuk belajar bahasa Arab yang bisa mendukung untuk bisa mengikuti kajian kita. Nanti kalau seorang itu sudah bisa menikmati kajian kita, Masya Allah, maka ilmu itu akan banyak sekali, akan terbuka lebar, dan kesempatan belajar itu demikian luas, dan sehingga orang tidak akan bosan dengan kajian dan belajar. Maka kalau memungkinkan belajar bahasa Arab atau nahwu dan sharaf itu secara offline. Jika tidak, maka online bisa ikut program, bisa misalnya memanfaatkan program-program online yang dibuat oleh sebagian kawan-kawan kita. Itu di antara poin-poin penting yang bisa kami sampaikan. Nah, selanjutnya. Oka sudah jelas? Afan boleh nanya sedikit lagi? Fadol.
Afwan Ustadz, kalau untuk misalnya kayak kajian kitab rutin, alhamdulillah Ana juga udah ngikutin beberapa kajian online, misalnya kayak HSI Ustadz Abdullah Roy juga, Ustadz Sofyan juga. Kemudian di dekat majelis ilmu juga di sini Ustadz udah ngikutin kajian kitab rutin. Cuman pakai yang kitab terjemahan Ustadz. Nah, mungkin yang Ana pengen masukkan lagi Ustadz, dari yang Ana sudah ngikutin kajian rutin ini, apakah memang karena ada beberapa saran dari Ustadz juga atau dari teman-teman juga yang di sini ikhwan-ikhwan, bahwa Ana itu kajian cuman maksud Ana apakah memang itu mesti dihafal Ustadz agar ilmu itu lebih mantap atau seperti apa Ustadz? Terus kiat-kiat biar bisa memurojaah itu seperti apa, membagi waktunya Ustadz? Mungkin Ana kesulitannya di Ustadz saat ini. Syukron jazakallah khair. Mungkin itu aja Ustadz. Ya, kalau kemudian menghafal, maka yang pokok untuk dihafal itu adalah dasar-dasar ilmu, demikian juga dalil, kemudian kaidah-kaidah. Itu yang pokok dihafal. Jika memungkinkan untuk menghafalnya lebih baik. Ya, kemudian murojaah ya catatan yang ada dibaca. Ya. Dan seorang itu akan lebih dipaksa untuk murojaah kalau dia mengikuti kajian yang terstruktur sehingga ada ujiannya, sehingga mau tidak mau harus murojaah karena persiapan ujian dan persiapan tes. Ya, kalau tanpa ikut program yang bersifat terstruktur semacam ini, ya maka murojaahnya terserah dan seringkali ya tidak dicatat dan tidak dimurojaah. Ya, maka ikuti dan manfaatkan kajian-kajian yang terstruktur gitu. Kemudian kalau untuk kajian-kajian yang tidak terstruktur, ya kalau memungkinkan, kalau mudah untuk kemudian ya, memurojaahnya, maka satu hal yang baik. Dan di antara bentuk memurojaahnya adalah ya, menuliskan ulang, mungkin bisa menuliskan ulang hal-hal tersebut, dituliskan ulang, dijadikan status di medsos atau yang lain sebagai bentuk murojaah. Yang telah ditulis di share kemudian di tempat yang lainnya. Di antara bentuk murojaah adalah dibacakan kepada istri. Tadi saya ngaji dapat demikian saya ingin bacakan apa yang saya dapatkan di pengajian. Bacakan pada istri, itu bentuk murojaah. Dan di antara jika tidak memungkinkan hal semacam ini karena satu dan lain hal, maka di antara kiat murojaah adalah menyimak kajian yang dengan tema yang sama meskipun boleh jadi dengan pemateri yang lainnya, atau kitab yang sama dengan ustadz yang berbeda. Itu di antara kiat untuk murojaahnya dan upaya kemudian melakukan tetap murojaah di tengah-tengah kesibukan. Nah, saya syukur Ustaz. Berikutnya tadi yang dimulakan yang mengacungkan tangan, ini ada list-listnya, sudah Anda capture, jadi mohon maaf, ini yang sekarang urutannya memang tidak sesuai, jadi Anda ingin memberikan keadilan gitu ya, bagi penanya. Di list Anda itu yang tadi itu yang di awal itu, calon penanya itu adalah Nur A, kemudian Saknas, Resti, Afifah, dan Nur. Jadi untuk nama yang barusan disebutkan ini urutan untuk bertanya kepada Ustadz. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ukhti Nur A, tafadhol untuk pertanyaannya. Ukhti Nur A, silakan. Baik, untuk berikutnya Ukhti Saknas, silahkan pertanyaannya. Saknas Ummu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga dan memuliakan Ustadz. Ana ingin bertanya Ustadz, dari poin yang terakhir tadi Ustadz sampaikan bahwa agar kita senantiasa berada di atas kebenaran, salah satunya yakni dengan menjadi orang yang terbuka untuk menerima saran juga masukan. Lalu yang ingin Ana tanyakan, bagaimana cara kita mengajak orang sekeliling kita, terutama kerabat dekat yang qadarullah salah satu di antaranya ini, memiliki sifat yang bertolak belakang dari poin tersebut Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiqh.
Allah bersyukur. Ya, kiat untuk memberikan masukan dan saran kepada orang yang cenderung tertutup, keras kepala dan semacam itu. Maka kiat yang bisa kita lakukan diantaranya adalah mendoakannya. Mendoakannya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya sehingga bisa menjadi orang yang terbuka. Kemudian yang kedua, melakukan dialog-dialog ringan yang memungkinkan dia untuk kemudian dialog ringan yang bersifat memancing pikirannya sehingga dia bisa terbuka wawasannya. Kemudian yang ketiga adalah membenturkannya dengan keadaan. Karena sikap keras kepalanya akhirnya dia ngotot dengan satu hal, kemudian akhirnya dia kebentur, terbentur sehingga dia mendapatkan kesulitan. Dia mentok dalam kondisi tersebut, maka pada saat itu diantara timing yang tepat untuk memberikan nasihatnya, ya kan? Kemarin kan sudah dikasih nasihat sama bapak dan ibu untuk demikian, ternyata keadaannya demikian. Ya, maka ini bisa kita ambil hikmahnya, yaitu malah saran terutama dari orang yang berpengalaman, orang tua, orang yang lebih berilmu. Karena mereka ada, apalagi orang yang ngasih saran adalah orang-orang yang cinta dan sayang kepada kita. Maka mereka tidak bermaksud untuk menjerumuskan, yang adalah bermaksud untuk memberikan kepada kita kebaikan. Nah, maka ketika dia terbentuk, kemudian itu diantara timing tepat untuk mengingatkannya dan menasihatinya. Itu mungkin diantara kiatnya. Nah, mudah-mudahan jelas. Ini ternyata atas nama Nur A itu pertanyaannya melalui chat. Ini kalau ya, Anda baca, dibacakan. Ya. Dibacakan. Kalau Ana baca ini mungkin beririsan dengan pertanyaan Umu Fatimah barusan, tapi akan Ana bacakan, barangkali ada tambahan dari Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah senantiasa diberikan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, tidak setiap kawan berani untuk memberikan nasihat. Beberapa orang malu atau tidak enak. Lalu bagaimana kiat saya khususnya untuk mendapatkan nasihat atau cara dalam meminta nasihatnya Ustaz? Syukron jazakallah. Ya, pertanyaan tentang bahasanya tidak semua kawan itu mau memberikan nasihat karena malu dan yang lainnya. Kemudian perlu diketahui bahasanya orang itu malu dan nggak enak untuk memberikan nasihat ketika pertama dia tidak tahu karakter orang yang mau diberi nasihat ini. Apakah dia orang yang terbuka dengan nasihat ataukah yang tidak, atau dia orang yang katanya terbuka untuk menerima nasihat, namun realitanya dia marah-marah jika diberi nasihat. Akhirnya orang bosan. Ya. Maka pertanyaan tentang gimana kiat untuk mendapatkan nasihat dari kawan. Maka kalau kiat untuk mendapatkan nasihat dari kawan itu sangat mudah. Ya, kita sampaikan belak-belakan, kita sampaikan terus terang. Ya, saya adalah orang yang punya banyak kekurangan. Tolong jika ada apa-apa beri saya nasihat. Beri saya nasihat. Dan kewajiban kita untuk menjadi orang yang merespon nasihat dengan baik. Tidak kemudian membantahnya. Disampaikan demikian, enggak, saya itu enggak demikian, enggak betul itu. Ini akhirnya memberikan orang yang membuat orang yang memberikan nasihat itu jadi malas untuk memberikan nasihat. Namun respon dengan terima kasih. Meski akhir malam menjelang tidur, renung. Ya, maka kiat untuk bisa mendapatkan nasihat, ya, kiat pokoknya adalah terus terang, minta tolong pada kawan-kawan untuk bisa ngasih nasihat, kemudian buktikan kalau kita adalah orang yang memang menerima nasihat, sehingga orang yang memberikan nasihat dan saran semangat untuk selalu memberikan nasihat dan saran untuk kebaikan kita. Nah, baik, itu demikian jawaban untuk Ukhti Nur A. Berikutnya pertanyaan datang dari Ukhti Afifah Ummu Muhammad. Tafadhol. Itu tulisan juga itu, monggo dibacakan. Yang barusan udah Ustaz.
Karena belum membuka mikrofonnya dari Ukti Afifah. Ini yang di atas ada pertanyaan dari Andres Bahari Jogja. Ustadz, adakah doa khusus agar bisa istiqomah? Itu Ustadz. Ya, adakah doa khusus untuk istiqomah? Tadi saya sampaikan di materi, kalau ada doa khusus, ada 2 doa dari Al-Quran sama dari hadis. Ya, dari Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di hadis, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, baik Ustaz. Berikutnya pertanyaan, kami berikan lagi kesempatan kepada Afifah Ummu Muhammad, tafadhol. Jika tidak ada, berikutnya pertanyaan akan digantikan oleh Ukti Resti Indriana. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diistiqomahkan di dalam ketaatan. Allahumma amin. Amin. Ana izin bertanya soal Qiyamul Lail, Ustadz. Jadi, ketika kita ingin menghidupkan malam di akhir-akhir Ramadan atau Qiyamul Lail, kita kan sudah ikhtiar dengan kayak mandi, terus sampai ke ngopi juga biar kita tuh tetap melek gitu. Biar kita tuh tetap segar badan kita tuh, biar kita bisa menghidupkan Qiyamul Lail itu. Tapi qadarullah, mata itu begitu berat. Akhirnya ditidurkan sebab jika diteruskan tidak akan fokus. Apakah ini dikarenakan lemahnya iman? Mohon nasihatnya Ustadz. Sama satu lagi yang katanya ada seseorang yang bilang yang Rasulullah menghidupkan 10 malam terakhir dan membangunkan keluarganya untuk ibadah, namun tidak disyaratkan harus begadang semalaman. Katanya gitu Ustadz. Jadi Sebentar. Ya, paham. Jadi katanya tidak disyaratkan harus terjaga semalam suntuk karena Rasulullah juga membangunkan keluarganya untuk ibadah. Jadi mereka tidur kemudian terbangun. Ya. Sekurang Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan tentang masalah ketika orang sudah berusaha untuk melakukan kiat-kiat untuk bisa melek di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, namun ternyata tetap ngantuk. Apakah itu karena faktor iman? Maka jawabannya boleh jadi karena faktor iman dan boleh jadi karena faktor fisik. Kalau memang betul-betul kecapean, ya, karena tidak tidur siang, kiat penting supaya orang itu bisa melek di malam hari adalah tidur siang. Ya, kalau tidur siang tidak terpenuhi, ya, maka wajar jika mungkin jam 10 atau jam 11 sudah ngantuk. Dan ketika kita mau serius menghidupkan 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan dengan ibadah, maka ketika tadi disampaikan sudah mandi, sudah ngopi dan sebagainya, ternyata masih ngantuk, maka berikan kesempatan pada badan untuk istirahat sejenak. Pasang alarm, istirahatkan badan sejam atau 2 jam, setelah itu bangun lagi. Kemudian ibadah lagi. Itu mungkin ya saran yang bisa kami sampaikan. Kemudian yang kedua, untuk ada yang mengatakan bahasanya menghidupkan malam tidak harus begadangan semalam suntuk. Ya, Nabi mengatakan di hadis disampaikan bahasanya Nabi itu di 10 hari yang terakhir ahya lailatahu, menghidupkan malamnya. Ya, maka menghidupkan malam dengan berbagai macam bentuk ibadah. Dan ibadah di sini tidak hanya salat. Ya, karena Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa Nabi tidak pernah salat malam semalam suntuk. Sehingga Nabi menghidupkan malamnya dengan berbagai macam ibadah, ya, salat dan yang lainnya. Maka jika yang ditanyakan adalah kondisinya Nabi, maka hadis menunjukkan kalau Nabi itu begadang. Hadis itu menunjukkan begadang. Yang kemudian tidak begadang full, itu keluarganya Nabi, anak dan istrinya Nabi. Nabi hidup, Nabi bangunkan. Tadi disampaikan kan Nabi membangunkan keluarganya, berarti keluarganya itu tidur.
Maka kalau kondisi Nabi, maka Nabi begadangan untuk melakukan amal ibadah, sholat dan yang lainnya. Kemudian beliau bangunkan keluarganya, anak dan istrinya. Maka ini menunjukkan bahasanya sebagian dari mereka istirahat, semisal terutama anak-anak, mereka istirahat, atau kemudian wanita yang kecapean dengan aktivitas rumah, maka Nabi maka beristirahat karena hal ini. Nanti, namun tetap dibangunkan supaya tetap bisa memanfaatkan malam-malam terakhir ini dengan semaksimal mungkin, satu hal yang tidak mengapa. Jadi ringkasnya, kalau keadaan Nabi sendiri, Nabi begadangan. Dan demikian juga kita lihat keadaan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau di 10 hari bulan Ramadan punya kebiasaan begadangan, dan beliau berupaya untuk begadang sampai matahari terbit, setelah itu baru tidur. Maka tidurnya setelah matahari terbit, waktu istirahatnya adalah demikian. Namun orang-orang yang punya kebutuhan karena kebutuhan untuk istirahat, maka tidak mengapa istirahat. Nah, baik, itu jawaban untuk Umu Afifah ya. Berikutnya ini kesempatan terakhir, bukan kesempatan terakhir, pertanyaan terakhir yang mengacungkan tangan. Jadi pertanyaan melalui audio. Setelah itu akan Anda bacakan pertanyaan-pertanyaan melalui chat sesuai urutan waktu yang bertanya seperti itu. Baik, untuk itu kami persilahkan kepada Rahadian Abu Zidan. Tafadhol. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Ya Ustaz, karena memang belum lama untuk hijrah, maksudnya 2015 masih mulai misalkan sholat kembali kayak gitu. Ustaz, sebelumnya sampai istri sempat nangis gitu untuk agar anak bisa sholat, tapi alhamdulillah pas hijrah ke Tangsel anak kenal kajian sunnah-sunnah, tapi kadang ada futur juga. Nah kadang anak ada pemikiran gini Ustaz, untuk anak kan udah punya anak 3. Nah kadang-kadang ada hal yang ingin ngasih tahu gitu, tapi hal itu belum bisa anak lakukan, anak jadi nggak bisa ngasih taunya, apakah itu salah gitu. Kemudian di tempat kerja nih, kadang kita ada berbeda-beda gitu, suka bercanda berlebihan. Memang kata Ustaz tadi bilang bahwa di mana kita berkumpul itu akan terbawa. Memang karena lama-kelamaan itu rasanya jarang bercanda jadi bercanda, cuman karena ingat lagi anak langsung minta maaf gitu. Kalau bercanda berlebihan minta maaf gitu. Kalau yang lain itu seperti biasa gitu, anak langsung minta maaf. Tapi alhamdulillah di pandemi ini anak ada sisi baiknya gitu, hikmahnya hal itu bisa anak untuk mengingat akan dosa-dosa gitu ya saja, menjadi yang lebih baik lagi. Nah itu gimana tuh agar caranya di pas nanti misalkan setelah pandemi berakhir ini, agar kita bisa berbaur tapi dengan menjaga diri ini dalam keistiqomahan dalam keislaman gitu, yang sesuai dengan sunnah Rasul dan sunnatullah ya Ustaz. Syukran. Nah, ada 2 poin. Yang pertama, ketika kita ingin menyampaikan satu nasihat, saran, namun kita sendiri belum melakukannya, maka sebaiknya bagaimana? Jawabannya sebaiknya saran tetap diberikan, karena kita dituntut untuk 2 hal. Yang pertama melakukan kebaikan, dan yang kedua mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Kalau ketika kita belum melakukan kebaikan, kemudian kita tidak mengajak orang untuk melakukan kebaikan, maka kita jadinya salah 2. Tapi kalau kita, meskipun kita belum melakukan kebaikan secara sempurna, kemudian kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, salahnya 1. Salah 1 lebih baik daripada salah 2. Kemudian yang kedua, jadikan ketika kita memberikan masukan, saran, dan ajakan pada kebaikan, itu jadikan itu motivasi diri untuk kita juga berbenah. Maka setelah kita memberikan nasihat dan saran, mudah-mudahan kita lebih terdorong di kemudian hari setelah itu untuk memperbaiki diri. Jadi jadikan ini sebagai motivasi.
Itu 2 poin yang respon yang bisa saya sampaikan. Kemudian tentang kemudian guyon, kemudian akhirnya berlebihan. Ya, maka demikianlah syahwat bicara. Di antara karakter lidah, karakter lisan, kalau dia sudah kemudian dilepas, itu sulit dikontrol. Kalau sudah kemudian dilepas, sulit untuk dikontrol. Oleh karena itu, ketika ada orang yang mencela kita, mencaci maki, itu maka idealnya adalah mendiamkannya dan memaafkannya dan tidak meresponnya. Kenapa? Karena jika kita merespon, maka karakter manusia ketika merespon itu karakternya tidak terkendali. Ya, dia mencaci maki 5 kali, akhirnya ketika kita respon, jadinya kita caci maki dia 10 kali. Itulah syahwat lisan yang luar biasa, syahwat untuk bicara dan yang mengontrolnya satu hal yang tidak mudah. Ya, oleh karena itu gimana, terutama setelah kondisi wabah, gimana tetap berbaur, namun bisa berbaur namun tidak kemudian tidak larut. Maka hendaknya kita memiliki prinsip kita punya prinsip bahasanya ketika orang itu berbuat baik maka kita berbuat baik bersamanya, dan ketika orang itu berbuat buruk maka kita tidak ikut berbuat buruk bersamanya. Artinya bergaul dengan teman kerja, teman rumah, tetangga dan sebagainya tidak mengapa. Namun ketika mereka melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang manfaat, kita ikut nimbrung, kita ikut membersamainya. Namun ketika sudah, ini omongannya cuma gunjingan, kita belum bisa menegur, ya maka kita pamit. Maaf, kemudian ini saya pamit duluan ya, saya ada urusan. Ya, urusannya boleh jadi cuma mau ketemu istri, ya. Boleh jadi mau cuma ngobrol sama istri, itu juga urusan gitu. Ya, sehingga kita bisa kemudian meminimalisir forum-forum dan majelis-majelis yang kurang manfaat. Nah, Baik, itu jawaban untuk Rahadian Abu Zaidan, semoga bermanfaat. Berikutnya pertanyaan melalui kolom chat. Ini tentang kantuk dalam malam-malam terakhir Ramadan ini. Bagaimanakah ikhtiar untuk melawannya sedangkan sudah berusaha tidur siang untuk menyimpan energi di malam hari, minum air putih dan beberapa usaha lainnya. Sedangkan malam-malam sebelumnya, malam-malam sebelum Ramadan, untuk mengejar deadline urusan kuliah pun bisa sampai bahkan tidak tidur. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Ya, kiat-kiat supaya bisa melek di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan tadi telah disampaikan. Sebagian usaha yang dilakukan oleh penanya, pertama tidur siang. Ya, tidur siang yang cukup, boleh jadi sebagian orang kalau cuma setengah jam maka kurang gitu, masih ngantuk di malamnya, maka mungkin 1 jam atau lebih supaya cukup puas tidur siangnya, nanti bisa untuk melek, bisa jadi modal melek di akhir malam. Sebagian orang-orang salat terdahulu mandi untuk supaya bisa melek di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan bisa juga melakukan kiat-kiat semacam kopi atau minuman yang lain yang mendukung. Tentu minuman semacam ini ya, asal tidak berlebihan dan ya, tidak terus-menerus, insya Allah tidak mengapa dari sisi kesehatan. Kemudian di antara kiat pentingnya adalah ya, jangan terlalu kenyang, karena kenyang itu bikin ngantuk. Boleh jadi sudah tidur siang, tapi kenapa masih ngantuk berat di malamnya? Nah, karena bukannya itu kebanyakan. Maka kondisikan untuk tidak terlalu kenyang, sehingga agak lapar, cuma boleh jadi bisa ngemil gitu. Ya, nanti sholat, kemudian dapat 2 rakaat, 4 rakaat, ngemil dulu, dan lanjut lagi. Jika segala usaha telah dilakukan, maka boleh jadi memang betul-betul perlu istirahat. Maka tadi saya sampaikan di penanya sebelumnya, ya istirahatkan badan sejam atau 2 jam, nanti kemudian bangun lagi. Nah, demikian jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat Ukti.
Berikutnya pertanyaan tentang terkait men-share catatan kajian. Jika tidak konfirmasi ke ustadznya, bagaimana hukumnya? Khawatir Al-Fakir ini masih banyak kesalahan dalam mencatat. Jadi bagaimana kaidah agar selamat dalam men-share catatan yang tidak dikoreksi oleh ustadznya? Ya, kaidah tentang masalah atau ada berkenaan dengan masalah men-share catatan kajian. Jadi yang penting sebenarnya itu adalah yang kita ini sebenarnya adalah murojaah. Ya, jadi kalau kita khawatir nanti kita salah paham dan sebagainya, ya, maka karena tujuannya adalah murojaah, ya, tulis saja di laptop. Ya. Jadikan kemudian catatan, ya, catatan ngaji, bikin file catatan ngaji, tulis. Ya, tuliskan hal tersebut. Kemudian kalau kemudian Mbak, kalau kemudian mau di-share ke publik, ya, di-share ke publik, maka nanti kita lihat. Ya, tipikal ustadznya adalah ustadz yang rela kemudian catatan kajiannya itu di-share ataukah tidak. Kalau ada tipikal ustadz yang tidak menginginkan catatan kajian itu di-share, ya supaya tidak bermasalah dan dia tetap beridho dengan kita, ya jangan di-share. Jadi kan itu catatan aja di laptop, di file khusus catatan ngaji gitu. Namun jika kemudian ustadznya adalah ustadz yang tipikal longgar dalam masalah ini karena maka hendaknya seorang itu menyadari materi sensitif dan bukan materi sensitif. Kalau materi-materi tersebut adalah materi motivasi, materi ibadah, materi kemudian ya secara umum tidak sensitif di publik, maka silakan di-share dan lebih baik kalau tidak memungkinkan untuk ustadz itu untuk koreksi, kita mintakan koreksi kepada senior. Ya, jadi penuntut ilmu yang senior yang ada di situ yang kita kenal, beliau sudah ya cukup mumpuni ilmunya, kita minta untuk koreksi. Ya, baru setelah itu dipublis di tempat-tempat yang memang memungkinkan untuk mempublisnya setelah dikoreksi oleh, kalau tidak ustadz secara langsung, maka muridnya si ustadz yang sudah lama ngaji, sehingga beliau tahu betul ustadznya ini dan pendapat-pendapatnya dan cara pandangnya. Nah, baik, itu jawaban untuk pertanyaan tambahan dari Oka, mudah-mudahan bermanfaat dan jelas. Kemudian selanjutnya dari Mas Pur. Dalam tulisan kajian Syekh Muhammad Sholih Munajjid sangat banyak tips untuk sabat. Alhamdulillah dari Ustadz lebih sederhana dan mudah difahami. Pertanyaannya, apakah semua tips harus dijalani atau cukup sebagian? Jazakumullahu khairan. Ya, saya Muhammad Sholih Al-Munajjid punya buku As-Sabat ala Dinillahi, buku yang bagus tentang hal ini. Untuk kemudian kiat-kiat yang ada yang disampaikan oleh para ulama, disampaikan oleh para ustadz, ya, maka tidak harus semuanya dilaksanakan. Ya, namun semakin banyak itu dilaksanakan, maka faktor-faktor pendukung untuk sabat ala dinillah, tegar dan kokoh di atas agama itu semakin sempurna, dan itu tentu semakin lebih mendukung istiqomah kita di jalan kebaikan. Nah, baik. Alhamdulillah demikian jawaban untuk Mas Pur. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Masih ada waktu, Ustadz? Sampai 11:30 ya? Sampai 11:30, Toib. Baik, Ustadz masih memberikan waktu sampai pukul 11.30 bagi jemaah yang masih ingin bertanya, masih dipersilahkan. Apabila tidak ada lagi pertanyaan yang akan disampaikan, mungkin insya Allah akan ditutup oleh Ustadz kajian ini. Baik, jemaah silahkan. Itu ada Mas Pur itu angkat tangan. Tadi pertanyaan yang di itu Pak, yang dijawab baca tadi dari Mas Pur. Mungkin ada ya. lagi, silakan. Oh mau lagi, Mas Pur, silahkan. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustadi. Ini mengenai tadi lanjutan pertanyaan tadi, apakah kalau hanya sebagian saja yang bisa dilaksanakan, kita juga harus memilah gitu mana yang lebih penting, atau ya sudah yang penting ini dari ulama nasihatnya ya saya laksanakan saja yang bisa dulu. Nah begitu Ustaz. Mungkin lanjutannya kalau sebagian juga cukup, tentu kan mungkin sebagian itu harus dipilih lagi oleh kita. Apakah yang mudah saja atau memang
kita harus bisa mengutamakan yang paling pokok. Nah, seperti itu wasailus sabat tadi. Nih, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian pada Allah semaksimal kemampuan kalian. Maka dari kiat-kiat yang ada, mana yang mampu kita lakukan dan mana yang bisa kita maksimalkan, maka itu yang kita lakukan dan itu yang kita maksimalkan. Nah, Baik, jelas ya, Pur? Iya. Baik, ini ada Ahrahadian, tapi Afwan, tadi Ahrahadian sudah bertanya, kita kasih kesempatan dulu kepada yang belum pernah bertanya ya. Untuk Ya. Ummu Zahra, pertanyaannya, Bismillah, Ahsanullahu ilaik. Ustadz, bagaimana cara agar Allah memberikan kita taufik? Jazakallahu khairan, Ustadz. Cara agar mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik. Kemudian yang kedua adalah nampakkan kita, tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahasanya kita adalah orang yang sangat menginginkan untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena taufik itu karena Allah adalah zat yang maha hakim, ya, zat yang maha bijaksana, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka Allah memberikan taufik kepada orang-orang yang memburunya dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencarinya dan menginginkannya. Maka tunjukkan dan buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala kita adalah orang yang memang sungguh-sungguh ingin mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya misalnya kita ingin mendapatkan taufik menjadi orang yang dermawan dengan hartanya. Maka di antara bukti adalah duit sedikit yang masih kita punyai kita sedekahkan. Maka itu bukti bahasanya kita adalah orang yang layak untuk mendapatkan taufik bersedekah dengan nilai yang besar. Ketika kita ingin mendapatkan menjadi orang yang diberi kemudahan untuk Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan kendaraan untuk kebaikan. Maka kita ingin kemudian punya mobil yang bisa untuk ngajak kawan datang ke pengajian atau tempat-tempat yang lainnya. Maka buktikan dengan apa yang sekarang sudah ada. Sekarang hanya punya sepeda ontel ya. Pakai sepeda ontel itu untuk pergi ke pengajian atau bahkan untuk memboncengkan kawan yang mau, ayo ikut ngaji dengan saya boncengkan. Ya, kalau Anda sudah punya motor, maka gunakan motor itu untuk jalan kebaikan, ya, dan ajak kawan untuk ayo bareng dengan saya ikut ke, ini ada kajian, kita ikut kajian tahsin atau kemudian yang lainnya. Ya, maka kita tunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala kalau kita itu layak untuk diberi nikmat, ya, di nikmat mobil untuk dipakai dalam kebaikan. Nah, baik, mudah-mudahan jelas ya untuk pertanyaan dari Ummu Zahra. Barakallahu fiik. Berikutnya tadi itu ada yang mengacungkan tangannya atas nama Ahrahadian. Tafadhol Ahrahadian Abu Zidan, jika ingin bertanya kembali silahkan. Langsung saja di unmute mikrofonnya, silahkan. Syukran Kang Zai. Ustaz, Afwan, ada titipan dari istri Ana. Jadi barusan istri Ana bilang, jadi kan sebelumnya tahun 2018 itu lahiran anak ketiga, terus belum dilakukan fidyah maupun dilunasi untuk puasanya. Nah itu apakah bisa hanya untuk cukup bayar fidyah aja gitu atau harus tetap bayar puasa gitu? Oh ya, berkaitan dengan masalah hukum ibu hamil dan menyusui dan kewajiban puasanya, maka ya tentu banyak pendapat dalam masalah ini. Kalau minta saran kepada saya, maka saya akan bedakan antara orang yang ibu-ibu yang kenal KB sehingga tidak terus menerus, dengan ibu-ibu yang ya, mungkin yang ada di masa silam yang isinya adalah ya tahun ini hamil, besok menyusui, besoknya lagi hamil, besoknya lagi menyusui, besoknya lagi hamil, kemudian menyusui dan seterusnya. Kalau untuk ibu-ibu yang
yang punya kemudian mengenal KB, kemudian nanti 3 atau 4 kemudian sudah berhenti, sudah off, tidak tambah lagi, ya, maka saya sarankan untuk qadha. Tidak bayar fidyah, namun qadha. Karena terutama jika faktornya adalah karena faktor kelemahan fisik saat itu jika dipakai untuk berpuasa, maka statusnya seperti orang sakit. Nah, dan orang sakit itu qadha. Baik. Selanjutnya kembali pertanyaan hadir dari Sahnas Ummu Fatimah. Afwan Ustaz mau tanya lagi. Kita tahu bahwa agar kita sukses yakni dengan istiqomah di satu titik atau satu majelis. Lalu apakah dengan kita ikut kajian di mana-mana kita akan gagal? Jazakallahu khairan. Apakah jika kita ikut kajian di mana-mana kita akan gagal? Maka tergantung. Ya, jadi kalau mau ikut kajian di mana-mana hendaknya lain disiplin ilmu. Di tempat A kita ikut kajian tahsin dan setoran hafalan. Di tempat B kita ngambil fikihnya saja. Nanti di tempat C kita belajar akidah. Nanti di tempat D di situ ada pelajaran kajian adab dan akhlak. Nanti di tempat yang lain lagi ada kajian tafsir, kita ambil tafsirnya. Jadi misalnya ada 5 tempat, 5 majelis. 5 tempat, tidak mengapa, beda-beda, namun fokus dengan materi yang sama, materi yang tetap dan guru yang tetap. Ya, tidak kemudian berubah-ubah, belajar tahsin kepada si A, kemudian pindah kepada si B, kemudian pindah si C. Nah ini tidak jadi nanti. Demikian juga belajar fikih sama A, kemudian sama B, kemudian sama C, tidak jadi. Namun silakan punya beberapa tempat yang rutin dihadiri, diikuti, namun fak atau cabang ilmu yang berbeda. Nah, baik, mudah-mudahan jelas Ummu Syaknas dan dapat diamalkan. Selanjutnya masih ada waktu untuk bertanya, silakan. Apabila tidak ada lagi pertanyaan, mungkin akan diakhiri kajian ini oleh Ustadz ditutup. Baik jamaah. Tafadhol yang masih ingin bertanya silakan melalui chat ataupun juga melalui pesan suara. Kalau tidak ini juga saya siarkan di channel YouTube Ustadz Aris Munandar, ada yang bertanya lewat channel saya. Oh, tafadhol Ustadz. Lalu terjatuh ke dalam maksiat, kemudian bertaubat, lalu terjatuh lagi ke dalam maksiat, itu terjadi berulang kali. Apakah taubatnya masih diterima? Ya, ada pertanyaan tentang orang yang istiqomah pada awalnya adalah orang baik, kemudian terjerumus dalam maksiat, kemudian tobat, kemudian maksiat lagi, kemudian tobat, kemudian maksiat lagi. Apakah tobatnya diterima? Jawabannya yang jadi jadi syarat sah tobat adalah tekad untuk tidak mengulangi. Adapun kesempurnaan tobat adalah real tidak mengulangi. Maka jika seorang itu setiap kali bertobat punya tekad untuk tidak mengulangi, maka tobatnya sah. Ketika dia mengulangi dosa yang sama, maka itu tidak membatalkan tobat yang terdahulu, namun memerlukan tobat yang baru. Meskipun tobat itu adalah tobat yang sempurna, manakala tekad untuk tidak mengulangi itu betul-betul jadi kenyataan, betul-betul tidak diulangi. Nah, bagaimana kiat agar mudah menjadi orang yang terbuka dengan saran sehingga mudah untuk menerima dan dapat memberikan dampak perubahan untuk diri kita? Ya, ada pertanyaan tentang gimana supaya kita menjadi orang yang terbuka untuk menerima saran. Seorang itu akan terbuka menerima saran manakala dia menyadari aib dirinya. Dia menyadari betapa banyak kekurangan yang ada pada dirinya. Bahasanya dia adalah manusia yang penuh dengan kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, ketika dia menyadari hal ini, maka dia perlu terus untuk diperbaiki, disempurnakan dengan menerima saran-saran orang lain.
Maka orang yang menyadari dan sibuk dengan aibnya dan menyadari betapa banyak aib dan kekurangannya, dia akan jadi orang yang terbuka. Demikian juga orang yang tawadhu. Karena orang itu tidak Allah dikatakan tawadhu sampai dia menerima saran meskipun dari orang yang lebih rendah daripada dirinya dari sisi usia, dari sisi jabatan, kedudukan, dan yang lainnya. Nah, itu cuma ada 2 pertanyaan dari channel Ustadz Aris Mandar di YouTube. Ada yang lain? Kalau di sini sudah, Ustaz. Ya, jika demikian bisa kita akhiri. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji kesempatan kali ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Amin. Ya, ilmu yang kemudian membuahkan amal, meningkatkan iman, meningkatkan takwa, membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita akhiri, kita ucapkan terima kasih kepada panitia, segenap panitia. Semoga kemudian segala peran yang diberikan oleh panitia untuk terselenggaranya kajian ini Allah catat sebagai amal soleh yang mempertimbangkan kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sering kami doakan kepada segenap peserta kajian yang telah bersabar untuk menyimak dan mengikuti kajian ini. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kesabaran kita untuk menyimak kajian jadi amal ibadah, amal soleh yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khairan Ustadz yang sudah membina kita, membimbing kita